we will on only 5 kVA. So we try to figure what happened to the generator. After that, single genset we run 10 kVA. So what happened? So the genset try to start to shut down. So basically, after that we synchro with another genset. So we increase the load 10 kVA. So we look what happened to the genset. So here they can understand the basic synchronization. Instead of the four rule of the synchronization. So the voltage machine, the frequency machine, mensinkronisasi antaranya dengan ini. the battery group machine. Ya harus bisa dia paralel kerja. Mana mahasiswa kita? Ini ada di sini. Nah, cuman dia yang Oke. semester 4. Ada otomasi? Nah, ya. Jadi gini. Okay. Di sini ada 2 unit. Unit kontrol untuk synchronizing. Ya. Nah, jadi kalau kita tahu bahwa synchronizing itu bisa dilakukan secara manual dan bisa juga secara otomatis. Ya. Tergantung dari parameter-parameter dari generator yang akan kita paralelkan, kita sinkronkan. Nah, di sini ada beberapa panel yang menunjukkan nilai-nilai parameter-parameter yang dipersyaratkan untuk melakukan synchronizing. Nah, ini memang panel ini kalau kita lihat wiring ini dikeluarkan. Maksudnya mereka tahu persis bagaimana hubungan di dalam memaralel 2 buah generator, misalnya genset 1 dan genset 2. Jadi tujuan memaralel di sini maksudnya kalau misalnya dalam keadaan sekarang genset 2 yang beroperasi, kemudian permintaan beban melampaui keinginan sehingga kita perlu jalankan genset 1. Ini terjadi di powerhouse, pembangkit, kalau di Indonesia pembangkit. Jadi pada saat dia meminta tambahan power, berarti ini harus dijalankan. Tetapi tidak senaknya kita jalankan. Kita harus ikut kriterianya. Syarat-syaratnya tentunya kita harus tahu. Tegangan Berapa? harus sama. Ada ukuran tegangan antara 2 generator itu sendiri, dan tegangan di sini ada tegangan masing-masing individu dari generator 2 dan generator 1. Tetapi di control station Anda bisa lihat secara persis perbedaan dan samanya tegangan. Ada namanya voltmeter double. Jadi bisa dilihat sama atau tidak. Nah, itu syarat pertama. Syarat kedua, harus frekuensinya juga harus sama. Di sini ada hertz, frekuensi untuk genset 2. Dan di sini ada hertz untuk frekuensi generator 1. Kalau dijalankan sinkron, ini harus sama dan tidak boleh berbeda. Nah, untuk melihat frekuensi yang sama di power station, ada juga double frekuensi meter, sehingga mudah melihat kesamaan. Kalau lihat di sini, kalau kita misalnya di satu Saguling, satu Cirata, nggak mungkin dia pergi ke sana lari dengan sekian kilometer, dia harus ke sana lari. Mana frekuensi Cirata, mana frekuensi Saguling, sehingga kita synchronizing. Tidak, lihat saja di sini, Cirata di atas, Saguling di bawah. Misalnya kita tetapkan seperti itu. Nah, itu syarat kedua. Syarat ketiga, fase sequence, urutan fase, polarity. Kita harus lihat seperti apa. Ada di sini sinkronoskop. Ah, di sini tidak ada, dan di sini tidak ada. Tetapi di station kita bisa lihat fase sequence. Ini akan ada yang namanya fast and slow. Tergantung operasi dari sini dan operasi di sini. Kapan kita melakukan synchronizing tadi? Tegangan sama, frekuensi sama, dan ini dengan sinkronoskop pada saat jarum ada, tapi di sini bukan jarum, tetapi indikator LED, ya. Di sini pada saat LED, di sini LED berputar ke kiri
kiri atau berputar ke kanan. Dan pada saat dia ada di tengah itu, ini sama dan ini sama, main switch breaker, which one? This one. Ini kita tekan, plak, jalan. Kenapa harus diatur seperti itu? Karena kalau tidak sama, generator 2 mungkin jadi beban dengan generator 1. Karena tidak samaan. Kalau dia jadi generator 2 bisa menjadi motor pada saat itu, ini memberikan. Kalau generator 2 jadi motor, berarti putarannya terbalik. Bagaimana porosnya? Rusak kan? Tetapi ada yang namanya proteksi. Iya. Reverse power relay. Which one? Reverse power relay. Di sini ada proteksi. Memproteksi kalau terjadi pembalikan power. Karena kan generator powernya harus sama. Ya, polaritinya harus sama. Tetapi kalau terjadi pembalikan power, ya satu jadi motor, satu padahal ini harus tetap generator. Jadi disuplai, ada pembalikan power dari jaringan, dari sistem untuk memutar generator 2 yang tadinya generator. Yang akhirnya generator 2 akan rusak. Seperti itu kira-kira. Jadi ini secara manual. Kenapa dilakukan secara manual seperti ini? Karena kita perlu konsep. Supaya pahami dulu sebelum diotomatik. Otomatik jalan itu secara reguler. Sudah aturan diikuti semua secara automation, operator tidur. Kita cuma lihat dia jalan. Pada saat dia mencapai ini sama, frekuensi sama, voltage sama, kemudian polarity fase sekuensinya sama, secara otomatis kita tidak perlu tekan ini. Nah, Otomatis jalan dia. iya. Dan di dalam itu ada namanya circuit breaker. Jadi ada power break yang nanti akan memasukkan itu secara otomatis. Kalau kita jalankan otomatis. Nah, ini konsep synchronizing di pembangkit untuk electrical power. Jadi kalian yang belajar automation harus tahu konsepnya dulu, baru dirancang automation. Nah, begitu juga. Misalnya kebalikan tadi, itu kita menjalankan permintaan dari customer tambah, atau industri ada dua genset, kita akan paralel. Sekarang bagaimana kita mematikan? Begitu juga. Kita misalnya generator 2 sekarang kita matikan. Kita alihkan dulu semua beban ke generator 1. Setelah beban itu habis, baru ini mati. Jadi serahkan dulu ke generator 1, baru kita matikan. Nggak boleh langsung dimatikan. Tidak boleh langsung dimatikan sementara berjalan. Oh, sudah cukup, matikan. Tidak. Jadi bergantung dia mempunyai load sharing unit. Ya. betul sekali. Jadi ada yang namanya load sharing. Ya. Load sharing itu akan mengendalikan sistem Secara menyeluruh. operasional Menyeluruh. 2 atau 3 generator set. Apakah dia generator set kalau kita di Indonesia dijalankan oleh Hidro, jadi kita sebut PLTA, Pusat Listrik Tenaga Air, atau kita punya PLTU yang ada di Muara Karang di Jakarta. Jadi seperti itu. Jadi di sini juga dilengkapi dengan load sharing. Maksudnya load sharing ini sharing tahu pembagian beban. Genset saya genset 2 katakan saya terlalu berat. Ambil genset 1 tolong pikul. Karena saya sudah terlalu berat. Kalau genset 1 tidak mau, apa yang terjadi? Trip. Ya. Jadi ada kontrol yang kita sebut load sharing secara otomatis. Tetapi konsepnya dulu harus tahu. Nah, di sini ada 2 unit yang bisa dipelajari oleh student dengan kelompok. Ada di sini juga bisa Anda bisa paralel ke sana? Tidak. Oh tidak. Ini cuma Hanya berdiri 2. sendiri, hanya 2. Kalau
mungkin nanti mereka bisa bikin semua 4 paralel. Kalau di Cerata bisa 6, 8. Iya, karena kita Jawa Bali interconnection. Iya. Kita ada 8. Jadi kita juga dengan PLTU, PLTA kita interconnection untuk Jawa Bali. Ini konsep interconnection yang kita lakukan. Dan semua industri bukan hanya pada sistem pembangkit untuk PLN di kita ya. Kalau di sini apa? Lembaga listrik. Tenaga Nasional Berhad. Tenaga Nasional Berhad. Berhad. Jadi itu perusahaan listrik. Tapi kita sekarang yang membangkitkan listrik sudah swasta, bukan lagi pemerintah. Jadi mereka jual listrik, PLN hanya distribusi saja. Tetapi ingat, di industri ada banyak diesel genset. Ini harus tahu juga. Kalau kalian akan terjun ke industri, jadi power station harus kalian pahami dengan sistem kendalinya. Kira-kira itu. Nah di sini ada simulasi beban. Iya. Simulasi beban yang akan dipukul oleh generator 1 dan generator 2. Diatur-atur di sini. Simulasinya itu. Iya. Tambah. Bagaimana membagi mereka? Di sana juga ada. Sama. Oh ini ada. Nanti ada 2 unit. Enak kan belajar seperti ini? Nggak perlu ke PLN. Di sini sudah ada mereka lakukan hal ini. Tetapi konsepnya sama. Baik di Malaysia dengan di Indonesia, electrical engineering konsepnya sama. Kira-kira itu. Paham? Ada pertanyaan? Silakan. Cukup? Cukup. Oke, mungkin cukup kita Pak Kris ini. Sana distribution board ya. Basically this one untuk simulator. Oh simulator? This one for real. Oh that's right. 300 kV. Oke. 300 kV. Nah, Sama. ya. Anda perhatikan di sini Ya. ada Kerjanya. control panel genset 1, genset 2, and only 2 genset. Sama dengan yang tadi. Sama yang tadi. Kita lihat sini ya, ini breakernya. Ya, ini breaker yang tadi kita nggak lihat di dalam. Yeah, Di dalam. this one only for controlling circuits because 5 kV, only 5 kV. So you Oh, need to go there. 5 kVA. Ya. Jadi This one 300 5 kilovolt ampere. Ampere. Kilovolt ampere. Ini kenapa kVA bukan kilowatt? Ada konsepnya. Kalau kVA itu VA. average Appearance. Frequency. reference power. Jadi volt ampere. Yang dihasilkan oleh generator itu volt ampere. Tetapi setelah kita bebani dia di sistem, bisa kita hitung kilowatt. KW. True powers. Ya, true powers. Di sini sama. Kalian lihat di sini. Ini jarum. Tadi kan kita lihat LED, indikator LED. Ini jarum. Dia akan berputar ke kiri atau ke kanan tergantung frekuensi dari setiap generator. Ini double frekuensi, ini double voltage. Sama dengan yang tadi. Dan ini real. Kalau ini trainer, karena di connect kan disambung. Di sini pembentukan konsep dia. Bagaimana sistem itu? Bagaimana mengkonfigurasi sistem? Kalau di sini Anda jangan konfigurasi lagi. Ini sudah terpasang. Bagaimana Anda mengoperasikan sistem ini secara otomatis atau secara manual dengan mengatur standarnya saja. Tegangan ini, tegangan sana, tegangan sini juga. Sama dengan yang tadi frekuensi. Di sini ada ampere, berbeda dengan yang tadi. Di sini menunjukkan beban 3 fase di dalam sistem. Dua generator bekerja di dalam fase. Ini ada counter buat How many hours? Di sini berapa many hours, berapa lamanya dia beroperasi, karena dihitung energi. Energi berapa? Energi bukan lagi watt, joules. Ya,
energi sudah berhitung joules. Karena ada perhitungan apa? Watt kali waktu. Nah, itu yang disebut energi. Kalian tadi masuk di sana, dari sana lihat solar energy, wind energy, hybrid. No hybrid, individual. Nah, hybrid itu gampang, nanti kalian juga harus pelajari itu, karena sekarang kita di Indonesia berbicara renewable energy. Malaysia isu? Yes. Oke, renewable itu isu global. Ya, kita krisis energi. Mungkin Malaysia belum krisis ya? Belum. Kaya Malaysia. Kalau kita memang kaya dengan energi, tetapi belum dipakai. Masyarakat kita hidup di tengah-tengah energi. Kita mengandalkan energi fosil. Batu bara kita kaya, ya. Minyak kita kaya, tapi berapa lama itu habis? Sekarang, ya kan? Indonesia also have geothermal. Ya, we have also geothermal. So, Garut ada geothermal, Tenaga uap. tenaga uap. Chevron. We have swasta, private, to produce the energy. We have Indonesian Power, Java, Bali Power, and Chevron also from America to produce the power. But fossil power, geothermal, renewable energy also. Renewable energy. We have also many geothermal. Oke. Jadi kalian juga lihat di sini kita punya renewable energy. Di situ ada konsep yang bagus. Kalian sudah lihat? Pelajari itu. Baik mereka yang dari mekatronik, otomasi, kemudian alat berat. Konsep teknologi itu yang kita bicarakan bicarakan dengan Pak Nizam tadi. Jangan Anda fanatik, saya elektrikal, saya elektronik, saya sipil, saya mekanikal. Jangan berpikir begitu. Kalau Anda sudah kerja, kalau berpikir begitu, Anda tidak bisa improve. Karir tidak akan bertambah. Sekarang kesempatan di sini, Anda coba memadukan semua konsep keilmuan itu. Jangan berpikir seperti itu. Saya orang elektrikal, tetapi sekarang saya harus mengajar di mekatronik. Untuk apa? Automation. Kalau saya cuma berbicara elektrikal, saya tidak tahu sementara elektrikal di sistem ini digerakkan oleh mekanik, diesel, atau turbin. Ya, turbine. Jadi ada turbin air, ada turbin uap kalau kita PLTO. Kita harus berbicara mekanikal. Kalau kita berbicara motor untuk menggerakkan, kita harus tahu mekanikal dari motor yang menggerakkan sistem mekanikal. Jadi jangan terlalu fanatik dengan keilmuan sendiri. Malah kalau bisa dengan finance supaya hitung-hitung dengan uang. Kalau saya membuat ini berapa keuntungan saya? Bisnis, wirausaha. Nah, itu kira-kira seperti itu. Jadi kalian datang di sini, kita bawa ke tempat yang tepat untuk explore. Kata Pak Nizam tadi pagi, explore. Nanti kita ramu konsep di sana, kita akan buat seperti itu. Paham maksudnya? Nah, ini hasil suatu produk itu diperoleh tidak hanya cukup satu ilmu, tapi beberapa ilmu. Contoh baju Anda, ada kain, ada yang tukang jahit, ada yang membuat benik. Itu bisa nggak tukang jahit membuat beniknya? Bisa nggak yang membuat benik menjahitnya? Makanya ada kesatuan suatu ilmu di mana untuk memunculkan suatu produk yang Anda pakai. Bisa dipahami sekarang? Ya, seperti itu. Siapa otomasi? Nggak ada otomasi di sini. Ini ada satu. Otomasi. Anda memikirkan suatu otomasi sistem, ya sistem. Anda tidak bisa memikirkan otomasi tanpa memikirkan proses. Proses itu sudah ada mekanik, sudah ada sipil kadang-kadang. Kalau di sini, kalau kita bicara PLTA, kita harus berbicara bendungan. Kita harus berbicara flow, aliran air. Kita berbicara valve. Di situ yang kita padukan di dalam satu konsep. Kira-kira seperti itu. Saya inginkan kalian juga harus tahu energi di sana. Lihat anak-anak di sini, wah, itu menjadi inspirasi kalian.
peralatan-peralatan di situ. Masih banyak instrumen yang sebenarnya kita ingin tunjukkan ke kalian, tapi waktu kita tidak terlalu lama di sini. Sini ada power meter-meter yang bisa kita ukur energinya. Ya, ya. Mungkin ini kan sudah cukup itu kan? Sudah cukup. Kita lihat dulu SCADA. Oh iya. Oke. Ada. SCADA. Terima kasih. Oh masih kan? Ya, masih. SCADA, Mas SCADA di sini. Sebentar. Terima kasih. Ambil kunci sekarang. Iya, iya. Oh, ruang baterai. Ah, ya, ya. UPS. Jadi, nah ini nanti kita akan kita compile dengan wind energy, solar energy. Inti dari energi wind, solar, baterai, supply, and also for control. Yeah. During changeover, Ya, during changeover from the KMB supply, from the grid supply yes. to genset supply, we use battery for uninterruptible power supply, the backup for Power. Yeah, for power. Yeah. You have facility. You have concept. Yeah. Same. Yeah, same Same. concept. So SCADA. Yes. We wait for Thank you. Wait for the key.